Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Berni, pengurus Jamaah Al-Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Sarai Dusun Telaga Potet niki, singkatnya hadirin wal hadirat Majlis ilmu, majlis zikir rahimakumullah. Untuk mendatangkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada acara yang berkah dan di tempat yang mulia niki, mari kembali kita awali majlis niki dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'al qulubana mu'allaqatan bimasajidika waj'al zikrana fiha zikraka wahfazna min zikrid dunya fi buyutika. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babul khamis wa sab'un, bab yang ke-75, fi fadlil masjidi, di dalam menjelaskan tentang keutamaan masjid. Masjid yakni tempat sujud, tempat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di tempat niki dilakukan ibadah yang gerakannya sangat dimuliakan oleh Allah, yakni sujud. Ketika kepala kening ditaruh di tempat yang sejajar dengan kaki, tempat yang paling rendah, paling bawah. Ketika ada orang yang menjadi raja, menjadi penguasa, kepalanya menandakan bahwa itulah posisi tertinggi. Tapi ketika dia solat bersujud kepada Allah, maka sejajar dengan kaki. Itulah gerakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang-orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhir. Jadi di dalam ayat niki, orang yang beriman dan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu.
Nabi makna memakmurkan, yakni menghidupkan, mengisi masjid niki dengan ibadah, mengisi masjid niki dengan kebaikan-kebaikan. Apakah yang sifatnya zahir, yakni dengan merawat masjid, membersihkan masjid, atau yang sifatnya diisi dengan kebaikan-kebaikan, yakni berupa majlis-majlis ilmu dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Inilah cara memakmurkan masjid. Dan yang memakmurkan masjid niki tentu man amana billah, orang yang benar-benar meyakini bahwa semuanya niki akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama lemak elek negeri akhirat. Maka mudah-mudahan dengan asbab kita hadir setiap malam di masjid setiap kampung, niki juga mudah-mudahan menjadi bagian dari memakmurkan masjid, dan kita termasuk dari orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun karena Allah masjidan, yakni membangun masjid, membangunnya niki dasar lillah, jarin ibadah niki nepi pun harus atas dasar lillah, karena Allah, tidak baik karena makhluk, karena pujian dan lain sebagainya. Karena Allah sangat murka, sangat membenci ketika ada hambanya yang melakukan ibadah bukan karena Allah. Kenapa? Karena disebut dalam sebuah hadis bahwa kelak di yaumil qiyamah ada sekelompok orang yang diusir oleh Allah. Kenapa? Karena ketika mereka menghadap Allah, meminta pertolongan kepada Allah, tapi Allah cuek, bahasa tiang pelunggu sami, Allah mengusir mereka. Karena setiap nggawe ibadah tidak pernah niatnya niki lillah, karena Allah. Maka Allah katakan, minta tolonglah kepada orang-orang yang ketika engkau beribadah maka engkau ingin dipuji oleh orang itu, maka mintalah pertolongan kepada mereka. Maka tentu salah satu hikmah kita kumpul di majelis ilmu untuk tazkiyatun nufus, untuk menyucikan jiwa. Ketika beribadah mungkin harap baik karena urusan dunia, karena kepentingan, karena ingin dapat penghormatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan setiap kumpul majelis ilmu setiap malam niki mulai untuk perbaiki, menata hati aden baik semakin bersih, sehingga ibadah niki lillah. Sehingga disebut dalam hadis niki seisa membangun masjid lillah. Saat tersebut niki masjid karena khusus bab menjelaskan tentang keutamaan masjid. Walau kamifhasiki kototin, meskipun membangun masjid niki seperti ukuran tempat bertelurnya kotot. Kotot niki salah satu nama burung yang ada di padang pasir. Sekadar membangun masjid niki saking nabi istilah niki kemampuan barak kebelik tahun betelok kedit. Berembe kebelik no ayi koceh, ayengkah kemampuan, tetapi lillah, karena Allah. Kalau kita gambarkan mungkin enggak sesak semen atau ndek sesak semen mana-mana seejin sekardus, ataupun seandainya di Arab mana-mana ikut gotong royong, seandainya di narak tenaga mana-mana datang bu sekedar kemos bisila. Intin arak ruan membantu sesuai kemampuan. Dek mampu harta tenaga, dek mampu tenaga tahu bergambar, kita bergambar lewat pikiran atau lewat
usaha dan seterusnya. Okay. Napi yang Allah berikan, banallahu lahu qasran fil jannah. Niscaya Allah bangunkan untuknya istana atau rumah fil jannah di dalam surga. Lah sekadar tidak bantu bangun masjid meskipun bara ukuran balin kedit, dengan sebab itu Allah bangunkan ia istana dalam surga. Lah ibarat makin waktu siapan balik elek BTS okay. Cuma di teman bau tidur sehingga di teman menuju akhirat okay. Tetapi waharap cerita okay, bahawa kita sudah dibuatkan rumah lah kecamah. Nah dalam hadis niki sebuah kabar gembira bahawa dengan sekedar kebaikan lainnya lah ni okay, tetapi Allah akan berikan ganjaran di yaumil kiamah dengan membangunkan fil jannah, yakni dalam surga, qasran, sebuah istana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjidah alifahullahu ta'ala okay. Barang siapa yang merasa nyaman okay, atau barang siapa yang hatinya sudah terikat terhadap masjid okay. Dia nampak sekedar lalu jauh ke masjid sembayang dong lagu arak rasa rindu okay, untuk ke masjid. Ndek jauh ke masjid sejelo doang waharap susah hidup okay. Ndek entai jauh ke masjid pas solat berjamaah 5 waktu arak baik kurang hidup. Jadi hati rindu untuk terus pergi kepada masjid okay. Alifahullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyayanginya okay. Ketika ada orang yang hatinya terikat dengan masjid, rindu kepada masjid, dengan sebab itu Allah akan mencintainya, Allah akan menyayanginya okay. Jadi saya sambil tersayang tercinta sida Allah, maka tanamkan dalam hati kita ada kerinduan untuk bisa mendatangi rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu, dan bersabda baginda Rasul, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fal yarka, maka hendaklah ia melakukan rukuk rakaataini 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum ia duduk. Jadi hadis niki mengisyaratkan tentang menjalankan salah satu adab masuk masjid, yakni melakukan solat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk okay. Lemun tuah tamu jauh ke masjid buk tukul okay. Maka dengan sebab tukul maka menghilangkan kesunahan tahiyatul masjid. Lagu seandainya baru tercongok bu ingat langsung masih narak waktu untuk solat tahiyatul masjid. Lagu lemu dah congok ngone bu napiaran kengone kada luar sah waktu okay. Tetapi bisa diganti dengan napiaran solat sunnah rawatib, solat sunnah nafilah okay. Maka dengan sebab solat sunnah niki pun juga termasuk daripada kita menghormati masjid okay. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, la salata li jaril masjidi illa fil masjid okay. Tidaklah dikatakan solat, tidak solat okay, bagi orang yang berada di sekitar masjid atau bertetanggaan dengan masjid illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Jadi dalam hadis niki sebagai bentuk motivasi, anjuran kuat okay, sangat tanta anjuran, terutama orang-orang yang bertetanggaan dengan masjid, maka tentu diutamakan solatnya fil masjid okay. Malah dalam hadis niki la solata, tidak dikatakan solat okay. Tapi bukan berarti seandainya sembahyang elek balik mungkin arah uzur boleh sah, tetap sah okay. Cuman afdolnya, keutamaannya
Maka tentu di dalam menjalankan ibadah niki harus usahaan paling utama niki yang paling afdal, yakni salat fil masjid. Wa qala sallallahu al malaikatu tusalli ala ahadikum, ya. Para malaikat akan terus berdoa, mendoakan atas salah satu daripada kalian, madama fi musallahu, selama orang tersebut itu berada di tempat solatnya, ya. Allazi yusalli fihi, yang dia solat di tempatnya itu, ya. Ketika ada orang yang masuk ke masjid, berarti tujuan sembahyang. Nah, selama nando telek masjid niki, tempat sembahyang niki, maka malaikat niki akan mendoakannya. Nggih. Nabi doa malaikat niki taqulu, doa malaikat Allahumma sholli alaihi, nenek kaji sholli alaihi, ya. Yakni berikanlah, Nabi istilah niki kemuliaan kepada, ya, atau berikan rahmat, ya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ia, ya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah baginya, yakni doa malaikat kepada orang-orang yang tetap tinggal di masjid, yakni menunaikan solat dan terus berada di tempat solatnya, ya. Malam yuhdis, ya, selama ia tidak berhadas, okay. Artinya tetap menjaga wudhu, jaga kesucian, ya, tetap dalam keadaan ia bersuci. Au yakhruju minal masjid, atau keluar dari masjid. Amunah sogol selesai doa malaikat. Inilah ruan kelebihan daripada orang yang hadir berada di dalam masjid, selama dia di dalamnya dan menjaga wuduknya, maka terus didoakan oleh malaikat. Kalau malaikat mendoakan, maka tanda niki orang niki mulia, karena didoakan oleh orang yang mulia. Malaikat niki mulia, dia arak salah, dia arak dosa, maka doa niki pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul, ya'ti fi akhiriz zamani, akan datang di akhir zaman. Makin niki akhir zaman. Siapa yang akan datang? Nasun, ya, sekelompok manusia min ummati, dari umatku, kata baginda Rasul. Ya'tunal masajida, mereka mendatangi masjid, fayaq'uduna fiha, maka mereka sekadar duduk-duduk saja di dalam masjid. Tentu datang jauh ke masjid lagu icongok-congok doh, ya. Hilakon, ya, yakni hanya kelompok-kelompok, berkelompok-kelompok. Arak sa ujung no, arak sa tengah, arak sa nyebu-nyebu, ya. Nabi adon zikruhum ad-dunya, ya, yakni mereka itu mengingat dunia, menyebut dunia, bercerita mereka itu tentang dunia. Jerin sa pihak kelompok-kelompok sa congok-congok ke masjid niki sa terbahas bisnis biasa pun menguntungkan, perkara-perkara dunia, urusan-urusan yang sifatnya dunia, tidak ada urusan yang berkaitan dengan agama, wa hubbud dunya, dan kecintaan dunia. La tujalisuhum, ya, janganlah kalian duduk bersama mereka. Ini ndak milu ikuti, karena mereka sudah menjatuhkan, menghilangkan adabnya kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan duduk bersama mereka. Falaisa lillahi bihim hajatun. Kenapa Allah Nabi SAW larang kita duduk bersama mereka? Falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah bihim, dengan terhadap mereka itu hajatun, hajat.
jarin Allah wah ndek berdua kepentingan kepada mereka niki, maka jariah pada jadukul bersama mereka. Allah saja tidak ada hajat kepada mereka, tidak penting bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ruan bentuk salah satu kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutubi, bersabda baginda Rasulullah pada sebagian kitab-kitab, anna buyuti fil ardi, aniki hadis qudsi, Allah SWT menyampaikan bahwa rumah-rumahku fil ardi, di dalam bumi, al masajidu, masjid-masjid. Bukan berarti Allah jadikan masjid niki rumah terus syaitan berbalik, tidak. Makna niki ingin dekat dengan Allah, maka datangi masjid, maka kau akan mulia karena mendatangi rumah Allah SWT. Niki gambaran bahwa di bumi ada rumah-rumahku, itulah masjid-masjid. Wa anna zuwari, ya, wa anna zuwari, ya, dan sesungguhnya orang-orang yang berziarah, berkunjung pihak ke dalam masjid atau ke dalam rumahku, ummaruha, ya, yakni orang-orang yang memakmurkannya. Fatuba, maka beruntunglah li abdin, kepada seorang hamba, tatahhara fi baitihi, ia telah melakukan bersuci, sudah berwuduk, membersihkan dirinya di mana? Fi baitihi, di dalam rumahnya, di rumahnya. Sumazaroni, kemudian orang itu, hamba itu berziarah kepadaku, fi baiti, kepada rumahku. Fahaqqun alal mazuri, ya, maka layak atas orang yang diziarahi. Siapa yang diziarahi? Pemilik masjid, saya Allah Subhanahu wa taala. Ayyukrima zairahu, untuk ia muliakan zairah, yakni yang menziarahinya. Kan ia dalam sopok keterangan, tamu adalah raja. Ketika ada orang yang mendatangi masjid, berarti orang niki menziarahi rumah Allah. Nah, berarti yang pelunggu sami niki disebut peziarah, menziarahi rumah Allah, masjid ni. Tamu di sida Allah Subhanahu wa taala, maka layak bagi kita untuk dimuliakan oleh pemilik rumah, yakni Allah SWT. Salah satu cara Allah muliakan kita, barak-baruk ni dimuliakan oleh, didoakan oleh para malaikat. Malah tersebut dalam hadis-hadis lain, ketika ada orang yang ingin berangkat menuju masjid dengan tujuan ibadah, salah satunya menunaikan ibadah solat, lalu di rumahnya ia bersuci, mengambil air wudu dengan wudu yang sempurna, embe rukun wudu, embe sunnah wudu, embe perkara-perkara makruh dia tinggalkan, sempurna wudu, maka niat yang tulus karena Allah, pergi ibadah, melakukan solat ke masjid, langkah pertama Allah tinggian derajat, langkah kedua Allah ampuni dosa. Sesampai lek masjid, wah tak ampuni dosa lah, dia neman sembahyang, wah nyampe masjid wah tak ampuni dosa. Terus ketika sampai ke dalam masjid, mulai adab-adab panik. Memang tiang pelunggu sami yang bangun masjid, tetapi ketika sudah jadi bangunan niki, bara ayat sak baru niki masajidallah. Masjid-masjid diidopatkan kepada Allah, berarti masjid-masjid milik Allah, berarti Allah hebat. Maka masjid niki rumah Allah, milik Allah, maka yang punya hak untuk membuat aturan niki adalah Allah. Sehingga cara niki ndeng kanggo taikan sandal, bahlah naik antara dua, sak taikan bajulu harus sak kanan, berembe sak kiri, bau-bau doang si masih lagu nikilah adab, karena niki aturan. Nah pas taik jok
masjid, tamu jauh masjid, kita berdoa dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ketika masuk ke dalam masjid, maka Allah menyampaikan sebagai bentuk penghormatan, maka Allah perintahkan untuk berdiri solat, ruku, sujud, ya, 2 rakaat solat tahiyatul masjid. Ibarat yang pelunggu sami arak datang tamu sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Nabi unit kena tamu ni sila melinggih, tukul sebagai bentuk menghormati tamu. Dia tersuruh nganjang, berarti dia arak adab telik tamu, suruh nganjang, suruh tukul, sila tukul. Beda lah mau jauh ke masjid, sila nganjang, ya ini sembahyang tahiyatul. Lagu ternyata dia tersampat makin niki sekarang tiang sampean terganti isi doa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, sesampai ente dalam masjid niat iktikaf nggih, pahala niki masyaallah luar biasa. Niki lah adab-adab yang Allah berikan. Maka ketika ente oleh terhapus dosa, nikilah cara Allah memuliakan tamunya. Makin gobuk niki menjadi tuan rumah. Allah sebagai tuan rumah masjid, masjid mengampuni dosa, terpemulia. Nah, kita pun sebagai tamu dimuliakan oleh warga syarat deriki. Cara bentuk penghormatannya, den bau ngapus dosa, saya ngan dapat tukang ngapus dosa. Tetapi alhamdulillah kita dihormati, dimuliakan. Niki kaputan harak doang, masing ejulu narak 2 narak sekit, tergantung rezeki. Harak telu sangarak jaga ndek man terbagi oleh rezeki nggih, ndek merotes-rotes. Terus napa dah macam runai niki nggih. Niki lah ruan bentuk-bentuk penghormatan kepada tamu, apalagi ke dalam masjid, yakni Allah SWT memuliakan peziarah tamunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat laki-laki ya'tadul masjidah, yang terbiasa laki tersebut al masjidah kepada masjid, artinya terbiasa lalu jog masjid, bukan terbiasa sekedar numpang-numpang mentela atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada nilai-nilai ibadahnya. Memang tulen biasa jog maju untuk melakukan solat berjamaah 5 waktu atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Fashhadu, maka saksikanlah lahu, bersaksilah lahu untuknya bil iman, dengan iman. Ajarin dia benar-benar sudah beriman, sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'id bin Musayyab, man jalasa fil masjid, barang siapa yang duduk di dalam masjid, fa innama yujalisu rabbahu, maka maknanya atau sungguhnya ia duduk bersama Tuhannya. Karena kita pergi ke rumah Allah, dalam arti kita duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Fama haqquhu ayyakula ila khairan, maka tentu selama elek dalam masjid niki dia harus berkata yang baik. Artinya tidak boleh dia berkata kecuali perkataan-perkataan yang baik. Makin niki mulai dari awal sampai akhir doa baca, kalimat-kalimat zikir, ayat-ayat Al-Quran. Inilah kalimat-kalimat yang baik yang kita baca di dalam masjid, maka disinilah hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yurwa fil asari awil khabar, al hadisu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaim al hashish, yakni berbicara di dalam masjid, maksud bicara-bicara yang tak pantas, yang tak layak, yang tidak ada sesuai disampaikan di dalam masjid, di rumah Allah,
maka ia seperti memakan kebaikan, ya, kama takulul bahaimu al-hasisah, ya, seperti atau sebagaimana binatang-binatang ternak itu memakan rumput, ya. Jadi nikilah cara Allah menghapus kebaikan-kebaikannya oleh karena ia berbicara yang tak pantas di dalam masjid. Wa qala an-nahi kanu yarawna annal masya fil lailatil muslimah ilal masjid, ya, adalah mereka itu berpendapat, ya, yakni para ulama, bahwa berjalan pada waktu malam yang gelap ilal masjid, menuju masjid, okay. Niki kan malam kita berangkat dari satu masjid ke masjid yang lain, okay. Mujibun lil jannah, jarin orang niki yang berjalan menuju masjid pada waktu yang gelap itu wajib lil jannah, ia dapatkan surga. Wa qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, man asroja, ya, fil masjidi sirojan, barang siapa yang menyalakan, ya, di dalam masjid akan pelita, siapa yang menyalakan pelita lampu di dalam masjid, lam yazal al malaikatu, ya, wa hamlatul arsy, ya, maka malaikat dan orang-orang malaikat yang memikul aras itu terus, ya, yastaghfiruna lahu, mereka memintakan ampun lahu kepada orang yang menyalakan lampu di dalam masjid. Fi zalikal masjid, pada masjid, madama fi zalikal masjid dauhu, selama di dalam masjid itu terus tetap bercahayanya, cahaya, okay. Zaman lain niki mungkin denar listrik, sehingga ada orang yang menyumbang minyak atau dealer sehingga orang bisa beribadah dengan tenang, khusyuk masjid arak dealer. Maka Allah SWT, ya, lewat malaikat dan nabiaran hamlatul arsy meminta ampun, memintakan ia ampun kepada Allah selama lampu niki tetap nyala. Okay. Makin kan wah diarak jauh obor jauh terongking jagara, okay. Listrik, saya sak nyumbang listrik masjid, maka selama nyala tetap nyala, maka selama itu malaikat memintakan ampun kepadanya, okay. Niki kiasan seandainya endile bor atau sumur atau nepi anda AC, niki, okay. Atau tembok atau nepi pun selama tetap arah masjid niki, maka malaikat niki akan memintakan ampun untuk orang-orang yang berimpak, bersodakoh. Ini adalah kelebihan-kelebihan daripada masjid. Allah memberikan motivasi untuk mendapatkan kemuliaannya, kesempatan ada ketika masjid dibangun. Sila, okay. Selanjut, wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza matal abdu, apabila mati meninggal seorang hamba, ya baki alaihi musallahu minal ard, menangis, ya, kepada atas hamba itu. Siapa yang menangis? Musallahu, tempat solatnya, minal ardi, dari bumi, yeah. Wa mas'adu amalihi, dan menangis juga tempat naik amalnya, minas sama, dari langit, yeah. Ajarin ketika arak sopuk dengan ninggal, hamba ninggal, yang rajin solat, yang rajin beribadah, apakah di masjid atau mungkin di musol atau tempat-tempat sakedun ibadah bersujud kepada Allah, maka tempat-tempat niki menangis ketika hamba niki meninggal dunia, sehingga nikah ada tahu untuk bersujud. Sehingga
rindu ingin ditempati sujud tempat ni, sehingga mereka menangis. Nah, di mana Malik tempat searai langit yang dilewati oleh malaikat untuk mengantar pahala ke langit. Tempat itu pun juga menangis karena engkau tajuk pahala hamba-hamba sak pecuk gawe ibadah sembahyang ni. Nggih. Inilah ruang kelebihan dari ibadah. Summa qara'a, kemudian ia berkata membaca ayat Al-Qur'an. Fama bakat alaihim as-sama'u wal ard wa ma kanu munzarin, dan tidaklah menangis ya atas mereka. Nah, ayat niki menjelaskan tentang kezoliman Fir'aun dan kaumnya. Nah, beda lemon Fir'aun dan kaumnya, maka tidak menangis langit dan bumi kepada mereka. Wa ma kanu munzarin, dan tidaklah mereka yakni Fir'aun dan orang-orang kafir lah secara umum munzarin, yakni ditangguhkan di arah tebing-tebing waktu kesempatan untuk diterima taubatnya segala macam. Nah, nikilah jarin orang yang rajin beribadah ditangisi di tempat-tempat dia melakukan ibadah. Sedangkan orang yang ketika hidup di dunia di setiap tempat dia melakukan dosa, maka tempat niki tidak nangis malah cemoh, nggih. Haruan baik. Maka dia mendoakan malah supaya mendapatkan tempat seburuk-buruk tempat. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, tabki alaihil ardu arba'ina sabahan. Dan Ibnu Abbas ya mentafsirkan atau berpendapat bahwa menangis bumi itu ya terhadap orang yang selalu beribadah di tempatnya itu, arba'ina sabahan, selama 40 hari, 40 waktu pagi, berarti 40 jelo nangis. Misal arak sopok dengan rajin jauh ke masjid sembahyang, nabu meninggal dunia, maka selama 40 hari hakikatnya masjid niki menangis, bersedih karena ditinggal oleh orang yang rajin melakukan ibadah di tempat itu. Ibarat yang pelunggu sami masih hall tetap keliling dari satu masjid ke masjid yang lain, ada sebagian jamaah yang meninggal dunia, maka tempat-tempat yang kita lewati ya, wah jok daya, wah jok timur, wah jok barat, wah jok laut, berkeliling sampai dengan bingung apa buruk si dengan ni jam 12 bergelamang. Nikilah kegiatan dari satu masjid ke masjid yang lain. Wa qala Atha al-Khurasani, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan, tidaklah dari seorang hamba yang sujud kepada Allah akan satu sujud, fi buq'atin min buqa'il ardi, pada satu tempat dari bagian-bagian yang ada di bumi. Arak sopok hamba bersujud hanya sekedar satu sujud saja di satu tempat. Misal lalu jok satu tempat ni ya tak sembahyang, wah terjok ketik ya tak tersujud. Illa syahadat lahu yaumal qiyamah, kecuali nanti tempat-tempat yang kita gunakan untuk sujud itu menjadi saksi untuknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka ia bersunahan si baginda Rasulullah SAW ketika terselesai sujud solat di satu tempat, maka seandainya temele rombok isi sembahyang sunnah, cari tempat sak lain untuk memperbanyak sujud. Bahkan tempat-tempat yang sekedar kita lewati itu juga akan menjadi saksi. Misal makin betok balik bermi misal. Hadir di jog Telaga Potet lah bu pira meter jaraan langan balet jog deriki, bu pira lulun kayu lewati, pira balik, pira apa yang dah lewati keluar. Sesampai di masjid, karpet, keramik segala macam, selepuan niki pun menjadi saksi bahwa kita pernah melangkahkan kaki menuju
rumah Allah niki, tempat yang mulia lebaun dunia niki nggih. Wa bakat alaihi yauma yamutu, dan menangislah tempat itu ya pada hari ia meninggal dunia. Jadi tetangisi nggih. Sekarang terliwati tempat-tempat ibadah niki bu meninggal dunia, maka tempat-tempat itu menangisi kita. Benda terdengar ongkat nangis, dan ikilah gambaran bahwa mereka pun meskipun benda mati tetapi hakikatnya mereka nanti di akhirat dijadikan sebagai saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Anas bin Malik, ma min buq'atin yudhkarullahu ta'ala 'alaiha, ya, tidaklah dari satu tempat yang dijadikan zikir ya oleh Allah SWT, ya. Artinya di tempat itu Allah diingat gitu, ya. Alaiha, di tempat itu, bi solatin, dengan solat, atau zikrin, atau dengan zikir, illa iftakharat, kecuali tempat itu menjadi bangga, berbangga diri. Nah, niki nggih. Ala ma haulaha, atas apa yang ada di sekelilingnya, minal biqa'i, dari tempat-tempat yang lain itu. Wastabsyarat, dan tempat itu bergembira, bi zikrillahi, dengan menyebut Allah, mengingat Allah azza wa jalla, ila muntahaha, sampai ke ujungnya, ke ujung tempat itu, min sab'i aradina, dari 7 lapis tanah bumi nggih. Nah, nikilah ruang kelebihan tempat yang kita pakai sujud misal, maka tempat itu berbangga diri karena dijadikan sebagai tempat ibadah. Saking bahagia, saking senang dia bergembira, ya, dia nabi istilah niki menyebut Allah, ya, sampai berbangga diri terhadap tempat yang lain. Nah, aku dekedu tempat kan dia sak lainah. Nah, nikilah ruang kelebihan dari beribadah di satu tempat, ya. Wa ma min abdin yakumu, dan tidaklah satu hamba yang berdiri yusolli, yang digunakan solat, ya. Ketika ada seorang hamba berdiri untuk solat, illa tarokhrofat lahul ard, ya, melainkan bumi itu berhias untuknya. Jadi intin, ketika ada satu tempat yang dijadikan ibadah, maka itu akan menjadi saksi, ya. Dan juga nanti tempat itu berhias, ya, sebagai bukti bahwa hamba niki benar-benar beribadah kepada Allah SWT. Wa yuqalu, dan dikatakan, ma min manzilin, ya, tidaklah dari satu rumah atau tempat tinggal, yanzilu fihi qaumun, ya, yang ditempati di dalam rumah itu qaumun, oleh satu kaum, illa asbaha zalikal manzilu, kecuali di waktu pagi tempat itu yusolli alaihim, ya, mendoakan atas mereka, au yal'anuhum, atau tempat itu melaknat mereka. Niki atin arak sopok balik atau tempat tinggal atau nabi pun, ternyata tempat itu bisa nanti mendoakan penghuninya atau melaknatnya, tergantung kita kedu kembe tempat itu, seandainya tempat itu kita jadikan ibadah, misal balik tetap gaduh ngaji, tetap kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka tempat itu akan terus mendoakan pemiliknya. Tapi sebaliknya, rumah kita atau mbe pun yang kita tempati, tapi kita jadikan tempat itu sebagai maksiat, maka tempat itu, rumah itu akan melaknat orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi iya doa, napiaran saksi selain Allah, yang menjadi saksi malaikat, setelah niki menjadi saksi Nabi Muhammad SAW,
Terus yang menjadi saksi adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, terus makhluk-makhluk lain termasuk tanah, langit, bumi, waktu, siang, malam dan seterusnya. Bahkan yang menjadi saksi juga adalah anggota tubuh kita. Maka kebaikan yang kita lakukan pasti akan Allah tanya juga anggota tubuh kita, ya, ataupun tempat-tempat yang kita lewati. Seandainya pun kita melakukan keburukan pun juga akan ditanya selepuan, akan menjadi saksi. Inilah kelebihan keutamaan di dalam beribadah kepada Allah, terkhusus dalam masjid. Oleh karenanya kesimpulan dari bab fadlit al-masjid, yakni keutamaan dari masjid niki, pertama bahwa masjid niki merupakan tempat yang mulia elek bawon dunia. Maka siapa yang ingin mulia maka dekatkan diri kepada masjid. Masjid kita lihat dibangun debait barang niki langan tuku-tuku bangunan, arak keramik, arak nependah karpet dan seterusnya. Segala sesuatu yang ada di dalam masjid maka ikut menjadi mulia, milun terhormati. Salah satu contoh keramik, keramik ukuran semeter paling ajin 1.000, sangarak 300.000. Nah, ketika ditaruh di masjid maka saking mulia keramik niki nadik dengan beni tekan sandal, tetap terpersi, tetap tepeh, malah ia tak ente sujud kending teniki, ia tak ente tolok elek keramik ni. Terus arak dengan epik hotel, atuan pihak jeding misal, elo hotel beli keramik yang sama, percis merek harga pada di toko yang sama, buk terkedu pihak hotel, atau rumah makan. Maka ketika jadi setiap orang yang masuk tekan sandal. Lemun dek tekan sandal, teparan gawah. Denwah tok keramik lepas sandal, bun taek. Maka tanda keramik niki tetekan sandal berarti ndek arak kemuliaan keramik niki. Keramik saja benda mati yang bisa mulia, apalagi tiang pelunggu sami. Maka untuk mendapatkan kemuliaan Allah mudah. Dekatkan hati kita kepada masjid, memakmurkan masjid, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan solat berjamaah terusus 5 waktu, diisi dengan majlis-majlis ilmu, majlis zikir dan nilai-nilai keagamaan selain. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan, kemuliaan langan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-babus sadis wa sab'un fi riyadah wa fadli ahlil karamah. Lemat sambung, bab yang ke-76 membahas tentang ar-riyadah, artinya berembe proses cara untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadli ahlil karamah, dan kelebihan orang-orang yang memiliki karamah. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya mari kita diahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah dan Ummina, dan umumnya kepada semua keluarga tina amak pepubaluk yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada bija jarit, mudah-mudahan jadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan khusus kepada jamaah tiang yang berimpak, bersodakoh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam rezekinya. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan khususnya gobuk yang kita tempati hal niki, dan mudah-mudahan selepuan tiang pelunggu kami dimudahkan rezeki sisi Allah Subhanahu wa taala. Lana wa lahumul Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.